Pondok itu seru. Pondok itu keren. Pondok itu berprestasi. Pondok itu kreatif. Pondok itu banyak teman. Pondok juga bisa update. Banyak wawasan dan banyak pengalaman. Bisa baca kitab kuning dalam waktu 6 bulan? Gak bisa dong. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim." Jadi dai muda juga bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh orang tua dan putra-putri terbaik bangsa dimanapun Anda berada, mari kita bersama-sama menguatkan agama, membangun bangsa dengan kualitas yang unggul berlandaskan akhlakul karimah. Mari kita bersama-sama mewujudkan generasi emas Indonesia. Oleh karena itu, monggo segera daftarkan putra-putri panjenengan di pesantren Nurul Ulum Kota Malang. Terakhir, saya akan berpantun, jika pergi mencari ikan, ingatlah waktu untuk pulang. Jika mau melanjutkan pendidikan, ingatlah Nurul Ulum Kota Malang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rada al-salamat dinina dunyana min yadi du'a wal qabul ma kullu surah dafi'atan Allah yawmukum wa hidayat qala aflaqan ziyadan muhammadan fi syarr wa nama bi syarr wa ila hadratin nabiyyin wa bi suratil fatihah.
Sepertinya sampai terakhir 37 mungkin ayat terakhir. Ayat 37 terakhir. Sekarang 38. Nggih. Ayat 38. Halaman 260 surat Ibrahim ayat nomor 38. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب فيقول الذين
أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. Rabbana, wahai Tuhan kami, Tuhan pencipta kami. Ini masih menerangkan tentang doa Nabi Ibrahim ya. Setelah mendoakan negeri Mekah supaya dijadikan negeri yang aman, dikabulkan oleh Allah. Yang kedua, minta supaya penduduk itu dijauhkan dari syirik ya. Dan dikabulkan oleh Allah, maka dijadikan tanah suci, jauh dari kesyirikan ya. Terus termasuk ya, ketika Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk membawa istri dan anak bayinya dari negeri Syam ke Mekah. Waktu itu Mekah masih tandus, masih gersang, tidak ada air, tidak ada tanaman, tidak ada manusia satupun ya. Maka oleh karena ini perintah Allah, langsung ya dibawa. Setelah sampai di Mekah itu ditinggal sendiri sama anak bayinya. Terus di antara doa Nabi Ibrahim minta supaya ya keluarganya bisa menjaga sholat, karena beliau yakin ketika orang menjaga sholat pasti dijaga oleh Allah. Ketika menjaga sholat pasti dicukupi oleh Allah. Ketika menjaga sholat pasti dimudahkan segala urusannya oleh Allah. Nah, dan dikabulkan oleh Allah walaupun hidup ya di tanah yang tandus, tidak ada air, tidak ada tanaman, tidak ada usaha, tapi berkat keyakinan Nabi Ibrahim dengan keluarganya itu istri dan istrinya, maka subhanallah ya, Allah memberi kecukupan, Allah menjaga sampai ya Mekah menjadi makmur ya, karena keyakinan Nabi Ibrahim, ketundukan, kepasrahan dan kesabaran serta ketabahan Nabi Ibrahim dalam mengamalkan perintah Allah dalam menghadapi ujian. Terus di antara doa setelah ya meletakkan istri dan bayinya di tanah yang gersang tadi itu, Rabbana, wahai Tuhan kami, innaka ta'lamu ma nukhfi, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan ya Allah. Jadi apa yang
sembunyikan di hati kerentek ini Allah tahu. Wa ma nu'lin, dan apa yang kami perlihatkan. Jadi tidak ada bedanya bagi Allah. Orang itu menampakkan mungkin kebutuhannya dengan doa lesan, ya Allah, ya tolong ya keluarga saya engkau jaga ya Allah, engkau cukupi ya Allah. Dengan ucapan ditampakkan atau tanpa mengucapkan cukup di hati, Allah yang jaga, bukan saya. Allah yang nyukupi, bukan saya. Allah yang ya ngasih rizki, bukan saya. Ya, seperti itu tanpa mengucapkan, hanya itu Allah tahu. Itu yang menjadikan Nabi Ibrahim yakin dan tenang, tidak pernah ada takut, susah, khawatir, karena apa? Iman ya, yang kuat, yakin Allah itu tahu. Orang bersembunyi dimanapun apa, walaupun makhluk di dalam tanah, Allah tahu, dan semua diurus di rumah, dicukupi rizkinya ya. Maka pernah ketika Nabiullah Musa alaihissalam diperintah oleh Allah ya untuk dakwah ya, Nabi Musa ya asalnya setelah diancam oleh Fir'aun pada waktu masih muda itu, karena ya, ada kejadian beliau mengembara ya, minggat istilahnya sampai ke negeri Madian, sampai akhirnya jadi mantu Nabi Syuaib ya. Setelah diangkat jadi rasul, diperintah oleh Allah untuk dakwah, meninggalkan istri dan anaknya untuk dakwai Fir'aun ya, yang raja yang paling zalim ya, paling kejam waktu itu. Nah, sedikit terlintas di hati ya, walaupun semua nabi itu sempurna ya, ini dalam rangka ngasih contoh. Allah ingin menjadikan contoh untuk manusia seluruh dunia. Ketika sedikit terlintas ya, saya akan meninggalkan istri dan anak, terus nanti istri saya ya siapa yang ngasih ya biaya, siapa yang nyukupi saya? Itu spontan Allah ingin menunjukkan untuk pelajaran bagi umat manusia sepanjang zaman. Wahai Musa, pukulkan tongkatmu di batu besar itu. Dipukulkan, pecah sepertiga, sedikit. Pukulkan lagi, pecah lagi, ya. Terus pukulkan sekali lagi, dipukulkan, batu besar itu pecah separuh. Subhanallah, Allah ingin menunjukkan ya, di dalam batu yang besar tadi itu ada hewan ya, ulat-ulat dengan izin Allah ucap ya. Hewan tadi itu ya, yang ada di dalam batu mengatakan, wahai Nabi Musa, saya di dalam batu besar ini Allah tahu keadaan saya, dan setiap saat Allah ngasih cukup, tidak pernah saya kelaparan. Nah, itu Nabi Musa menjadi yakin dimanapun orang selama iman kepada Allah, yakin Allah pasti dicukupi ya. Nah, ini Nabi Ibrahim ya, itu yang membuat Nabi Ibrahim ya sedikit pun tidak takut, tidak susah, tidak ragu ya, walaupun meletakkan istri dan anak bayinya di tanah yang tandus, gersang, tidak ada air, tidak ada tanaman, tetap karena Allah tahu di mana istri saya sedang butuh apa, Allah tahu. Itu ketika orang itu punya iman seperti itu, apalagi yakin, pasti tenang dan pasti dicukupi dan pasti dijaga oleh Allah. Terus ya, wa ma yakhfa 'ala Allah min syai'in fil ardi wala fis sama' ya. Dan tidak samar, tidak tersembunyi bagi Allah sesuatu pun atau sedikit pun di bumi maupun di langit. Dalam tafsir ini, menurut sebagian tafsir itu termasuk ungkapan Nabi Ibrahim, tidak ada yang samar bagi Allah sedikit pun di bumi maupun sama. Apapun yang Allah tahu satu persatu ya, keadaan ini sedang apa, melakukan apa, butuh apa, sedang menghadapi satu persatu makhluk sekecil apapun Allah tahu. Begitu di langit yang penuh dengan malaikat
ya, langit pertama, langit kedua, langit sampai di atasnya. Allah tahu satu persatu malaikat apa yang dilakukan oleh malaikat. Ya, itu menurut sebagian penafsiran termasuk ungkapan Nabi Ibrahim. Tapi menurut sebagian lain, ketika Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah, wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami rahasiakan dan apa yang langsung dijawab oleh Allah. Wa ma yaqulu min syai', jangan khawatir Ibrahim, ya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, ya. Sedikit pun atau sesuatu pun di bumi maupun di langit, Allah tahu. Allah yang bertanggung jawab mencukupi, menjaga, melindungi. Allah yang menciptakan otomatis pasti sudah dijamin, ya. Apapun yang dibutuhkan oleh ciptaan Allah, seremeh apapun, ya. Itu yang buat orang mukmin itu selalu tenang, selalu tentram, ya. Hatinya tidak pernah susah karena yakin ada Allah yang maha mengetahui segala-galanya. Ya, adapun kita berdoa, ya, itu bukan berarti kalau kita tidak doa Allah tidak tahu, ya, kebutuhan kita. Allah tahu apa? Doa doa kita, Allah tahu kita sedang butuh apa, tapi kita doa itu diperintah oleh Allah. Allah yang nyuruh doa, walaupun tanpa doa Allah tahu apa? Nah, doa ini merupakan ibadah, bahkan inti ibadah, karena dengan doa itu orang mengaku lemah. Dengan doa itu orang merasa butuh kepada Allah. Semakin khusyuk doanya, itu semakin tinggi nilai ibadahnya. Terus kenapa? Ya kan, tanpa suara Allah dengar suara hati, tapi kita masih doa dengan suara supaya lesan kita ikut ibadah, ya, lesan kita berzikir kepada Allah. Bukan berarti kalau kita tidak mengucapkan Allah tidak dengar, bukan, tidak berlaku bagi Allah. Jadi semua manusia butuh apa, ya, terus apa, sedang menghadapi apa, diwujudkan dalam lintasan hati atau dengan suara atau apa, sama bagi Allah, semua diketahui. Itu. Terus setelah beliau menunjukkan keyakinan kepada Allah yang buat beliau, ya, tenang, tentram, tidak ada susah, tidak ada takut, tidak ada khawatir. Terus beliau bersyukur kepada Allah. Jadi ini semua mengandung pelajaran. Orang itu kalau ingin hidupnya selalu tentram, selalu dicukupi Allah, selalu dijaga Allah, selalu ditambah nikmat-nikmat, kuncinya satu harus iman, mengisahkan Allah, itu kunci utama. Terus yang kedua harus syukur kepada Allah. Semakin syukur semakin ditambah nikmat, semakin dijaga nikmat. Nah, maka beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi wahabani 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, hanya milik Allah yang telah menganugerahkan padaku, padahal aku sudah usia tua, yaitu usia umur 99 tahun dikaruniai anak Ismail. Terus setelah umur 112 tahun dikasih anak Nabi Ishak. Ini Allah semua ngasih pelajaran. Allah kalau menghendaki hanya kun fayakun. Jadi maka orang jangan berkecil hati, jangan sampai ada orang putus asa, jangan, ya. Jangan sampai ada suudzon, tidak ada kata-kata tidak mungkin bagi Allah itu, ya. Apapun bisa, tetap harus apa? Yakin bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu, ya. Sehingga tidak pernah putus asa. Apakah terhadap dirinya, waduh rasanya gak iso, ingin koyok gak iso sukses sih kalau ndelok keadaan ini, tidak ada istilah. Yang ada Allah bisa memudahkan, Allah bisa nolong. Begitu juga, ya, walaupun mungkin melihat orang jelek, menurut akalnya orang tidak mungkin bisa baik. Bagi orang mukmin yang iman kepada Allah, tetap, ya, kalau Allah menghendaki sejelek apapun, walaupun manusia seluruhnya mengatakan tidak bisa baik, kalau Allah mengatakan besok tak buat baik, pasti baik. Itu, ya, orang harus punya keyakinan seperti itu. Nah, ayat-ayat Quran ini semua mengandung pelajaran supaya orang
bertambah yakin bahwa Allah benar Maha Kuasa. Ya, Allah bisa memberikan anak kepada Nabi Ibrahim padahal sudah usia 99 tahun, bahkan tidak hanya itu terus setelah 112 tahun dikasih anak lagi, Nabi Ishak. Walaupun tadi diuji, itu ujian. Apa tidak bisa Allah ngasih anak pada? Bisa, cuma semua ada hikmah, semua ngandung pelajaran. Orang itu harus sabar diuji. Apa tidak kepingin Nabi sekarang? Pingin gitu. Tapi inilah Allah menghendaki sesuatu itu semua mengandung hikmah-hikmah dan jadi pelajaran. Begitu Nabi Zakaria pun juga begitu, dikasih anak oleh Allah ketika sudah sangat tua, sudah tidak ada harapan untuk punya anak. Terus inna rabbi lasami'ud du'a, sesungguhnya Tuhanku pasti maha mendengar doa. Itu harus yakin, doa apapun Allah dengar, dan sesuai dengan janji Allah setiap doa pasti dikabulkan. Tidak mungkin ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah, tidak mungkin ada doa yang tidak didengar oleh Allah. Hanya saja Allah itu maha bijaksana. Walaupun semua doa-doa asalkan ikhlas, asalkan yakin, pasti diterima. Hanya saja sesuai dengan kebijaksanaan Allah, dipilihkan sesuatu yang lebih manfaat. Jadi diterima, tak terima, tapi tak kasih ini lebih manfaat. Itu namanya doa dikabulkan, didengar. Atau tak terima doamu tapi tidak saya kasihkan sekarang, belum waktunya, tetap tak terima, tak simpen. Mungkin nanti beberapa minggu lagi, beberapa bulan atau beberapa tahun. Selama masih diberikan di dunia itu dikabulkan dengan segera di dunia. Itu. Atau mungkin di dunia tidak mendapatkan apa yang diminta itu pasti diterima tapi diberikan di akhirat. Justru ketika doa-doa kita tidak dikasihkan, diterima oleh Allah tapi tidak dikasihkan dunia, itu lebih menguntungkan kita. Wonten hadis ini, ketika orang dipanggil oleh Allah, kamu doa hari ini tanggal sekian, kamu melihat hasilnya itu, tapi kamu tahu tanggal sekian bulan ini tahun ini kamu doa sampai mati kamu tidak melihat hasilnya, tahu kamu ini doamu tak terima, tak simpan. Ketika dia tahu begitu, mengatakan, ya Allah, andaikan saya tahu seperti ini, semua doa saya tidak saya minta di dunia. Seperti itu, orang mukmin tidak pernah putus asa dari doa. Hidupnya selalu banyak doa-doa, dan salah satu di antara manfaat doa itu adalah dapat menolak bala. La yaruddul qadha illa doa, kata Nabi. Kalau orang hati-hati, walaupun tetap orang harus hati-hati, tapi kalau sudah hanya sekedar hati-hati, tidak mengandalkan doa kepada Allah, kalau terjadi bala tetap terjadi. Walaupun kalau sudah catatannya sudah wis tak hati-hati tetap. Tapi kata Nabi, doa yang dengan doa itu Allah yang mengalihkan. Tahu-tahu apa? Tidak jadi. Mungkin mestinya kena itu ternyata kita lebih dahulu berangkat atau diakhirkan, mungkin ada apa sehingga tidak sampai terjadi musibah tadi itu semua diantara manfaat doa itu maka Nabi Ibrahim termasuk orang yang sangat banyak doa-doanya, terutama doa secara umum yang karena manfaatnya semakin banyak untuk orang, semakin besar manfaat doa itu. Termasuk doa-doa beliau selalu yang ada hubungannya dengan keluarga, anak-anak. Jadi beliau sangat menjaga akan kebaikan anak turunnya. Di antaranya ini, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Wahai Tuhanku, ij'alni muqimas shalah, tolong jadikanlah aku ya Allah termasuk jadikanlah aku orang yang bisa mendirikan sholat, menjaga sholat, memelihara sholat juga, wa min dzurriyyati ya Allah, dan
dari anak turunku juga ya Allah. Sebab hanya dengan menjaga sholat itu orang pasti dijaga oleh Allah. Jadi tidak perlu khawatir kalau kita ini menjaga Allah, ya, menjaga sholat, Allah yang jaga gitu. Bukan manusia, bukan kita. Begitu juga anak-anak turun kita gitu. Kalau kita sudah ngasih contoh yang baik menjaga sholat, mendidik anak supaya menjaga, ya, tidak perlu khawatir, Allah yang jaga. Dimanapun kalau dijaga Allah pasti selamat. Tapi kalau bukan Allah yang jaga, kita dijaga, ya apa supaya apa? Anak pakai CCTV dan sebagainya. Tetap kalau Allah tidak jaga, tidak akan selamatnya. Itu. Jadi kita harus mengandalkan Allah dalam segala hal, nah, supaya kita ini selalu ditolong Allah, dijaga Allah, dilindungi Allah. Itu kuncinya harus menjaga sholat. Kita harus menjadikan keluarga kita dan anak-anak turun kita orang-orang yang ahli menjaga sholat. Rabbana wa taqabbal doa. Diulang lagi betapa pentingnya doa. Rabbana, wahai Tuhan kami, wa taqabbal doa, dan perkenankanlah, kabulkanlah ya Allah doaku. Doai asalnya ada ya-nya, dibuang cukup harokat. Ya Allah, kabulkan ya Allah doaku ya Allah. Itu diantara adab berdoa. Nah, Nabi selalu mohon supaya doanya dikabulkan. Begitu setelah Nabi bangun Ka'bah, itu doanya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya, ya Allah, terimalah dari kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini juga begitu, Rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, terimalah doa kami. Rabbana ufirli wa liwalidayya. Ya Allah, wahai Tuhanku, Tuhan kami, ampunilah aku, wali walidayya, dan kedua orang tuaku. Kedua orang tuaku, ya, ketika belum tahu bahwa ayahnya meninggal dalam kafir, Nabi Ibrahim selalu mendoakan supaya dapat hidayah. Tapi dalam ayat lain, tatkala sampai meninggal ayahnya Nabi Ibrahim itu tidak mau iman, Nabi Ibrahim lepas angkat tangan, tidak mau mendoakan karena itu larangan Allah. Maka nalin nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak boleh, tidak seyogyanya, tidak sepantasnya bagi nabi dan orang mukmin untuk memohonkan ampunan orang-orang musyrik, walaupun mereka kerabat, orang tua atau anak atau saudara kandung musyrik, tidak boleh, ya. Itu Nabi Ibrahim sebelum turun ayat ini mendoakan, ya, setelah turun ayat ini dan setelah sampai wafatnya ayahnya, beliau, ya, tabarru'a min walamma tabayyana lahu annahu aduwwul lillah tabarru'a min. Tatkala Nabi Ibrahim tahu bahwa ayahnya tetap tidak iman, beliau berlepas, tidak mendoakan lagi karena tidak ada hubungan. Ini, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan orang-orang mukmin. Yauma yaqumul hisab, pada hari terjadi penghisaban, yaitu hari kiamat, hari pembalasan, hari kebangkitan. Itu diantara cintanya Nabi Ibrahim kepada orang-orang mukmin dan kepada kedua orang tua dan kepada anak-anaknya yang harus dijadikan contoh. Kita doa, ya, selain kita mendoakan mohon ampun untuk diri kita, jangan sampai lupa memohonkan ampunan untuk kedua orang tua kita, termasuk orang tua itu mertua, ya, ibu mertua sama, ya. Termasuk anak-anak turun kita dimohonkan juga dimohonkan ampunan, ya. Termasuk kita yang senang mendoakan orang-orang mukmin, ya. Jadi justru doa itu akan lebih dikabulkan oleh Allah kalau justru doa dipanjatkan untuk orang lain. Itu lebih mustajab, itu ada hadisnya. Daripada ya Allah, berilah aku rezeki demikian. Itu ya, terus ya Allah, berilah saudaraku orang Islam ini, kasih anak muda, itu lebih dikabulkan itu. Bahkan walaupun mungkin orang itu tidak mendoakan untuk dirinya, tapi mendoakan untuk saudaranya yang muslim, apalagi orang itu langsung dijawab oleh malaikat, walaka bimithli dzalik, kamu dapat seperti itu ya Allah.
saya punya teman itu, ya Allah kasihan itu kesulitan, ya rezeki Allah berilah kemudahan, berilah rezeki. Itu apa? Malaikat jawab, wala kami sendiri, kamu mendapatkan seperti itu. Itu ya, orang mukmin jangan jadi orang bakhil, minimal loman bunga nongol, loman mendoakan baik, dan jangan sampai ya mendoakan jelek, jangan sampai itu ya, apalagi kepada anak-anaknya kok sampai gara-gara mungkin anak menjengkelkan doa jelek, itu tambah bahaya. Jadi sejengkel apapun tetap harus keluar doa yang baik untuk anak, untuk istri ya Bang. Terus ya Bang, selesai kisah tentang Nabi Ibrahim yang dijadikan contoh bagi umat manusia. Ayat berikutnya Allah ingin menghibur ya Bang, orang mukmin dan mengancam orang-orang kafir dan zalim. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malul zalimun. Dan janganlah kalian sekali-kali mengira Allah itu lalai terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Jadi kalau ada orang kafir zalim, kejam sama orang mukmin, ya, kok tetap ya, kok masih berkuasa orang kafir, kok bisa menjajah, menganiaya, membantai orang mukmin, kok begitu ya? Ya, apa Allah tidak tahu? Jangan. Allah Maha tahu. Sengaja dibiarkan, nanti ada waktu apa? Ya, seperti kadang-kadang sering orang itu tentang saudara-saudara kita di Palestina, kenapa ya? Kok Israel sama ikut kok dibiarkan oleh Allah? Apa Allah tidak tahu? Jangan ada pikiran seperti itu. Allah tahu apapun yang dilakukan oleh orang-orang zalim ini kok korupsi triliunan orang kok dibiarkan, kok tidak? Itu ya, itu Allah tahu ya. Cuma kenapa tidak dihukum langsung? Dunia tempat ujian ya, tempat ujian, tapi pasti ya, siapapun berbuat jelek pasti akan dibalas dengan jelek. Kapan? Itu semua sudah ada catatan Allah ya. Maka orang mukmin harus sabar. Kalau mungkin kadang-kadang ada orang-orang zalim ya, berbuat zalim, atau ada orang kafir ya, itu kok ternyata kok seperti mereka kok berbuat ya aniaya, bertindak sewenang, kok dibiarkan. Itu bukan berarti Allah tidak tahu gitu. Allah tahu, cuma Allah ya, pasti ada hikmah. Kenapa kok dibiarkan? Ini belum datang waktunya. Kalaupun mungkin ya, walaupun di dunia seperti Fir'aun itu, Fir'aun yang kejam, yang zalim seperti itu kepada Nabi Musa, begitu Namrud kepada ya, Nabi Ibrahim, begitu Abu Jahal, Abu Lahab kepada Nabi. Kenapa kok tidak langsung kurang ajar, ini kekasihku Nabi Muhammad ini mati yang olok Nabi? Bukan begitu tetap itu dibiarkan, pasti ada waktunya ya. Kalaupun misalnya di dunia seperti Fir'aun sampai 400 tahun lebih, begitu Namrud juga begitu ya, kok dibiarkan. Tapi mati itu sudah diazab ya, dengan azab yang dahsyat, yang berbeda dengan azab-azab yang lain ya. Ini maknanya ya, ayat ini menghibur hati Nabi Muhammad SAW dan hati nabi-nabi yang lain ketika dianiaya, diganggu ya, oleh kaumnya gitu harus sabar. Jangan dikira Allah itu lalai, sampai disebutkan dalam ayat saking parahnya cobaan-cobaan, sampai ada dalam ayat Quran itu cerita sampai hampir putus asa ya. Sampai terus ada kabar gembira dari Allah, ala inna nasrullahi qarib. Mata nasrullah, ya Allah kapan pertolongan Allah? Mungkin seperti yang di Palestina ini, ya Allah kapan pertolongan Allah? Apa kata Allah? Ala inna nasrullahi qarib. Ingat, pertolongan Allah pasti dekat. Kurang berapa ratus tahun atau berapa pun, itu namanya dekat gitu. Ya, jadi apapun yang akan terjadi ini namanya dekat ya. Dekat ya. Kematian orang termasuk dikatakan dekat.
kiamat dikatakan dekat karena akan terjadi ya. Udah. Nah, dan sekaligus menghibur orang-orang mukmin ketika diuji oleh Allah dengan ujian-ujian yang berat. Kenapa kok orang kafir kok kayak enak, saya ya, jangan tertipu kalian ya. Mereka hanya sesaat senang di dunia saat, tapi nanti sengsaranya selamanya. Orang mukmin ya tidak enaknya dikasih di dunia sesaat, nanti mati tinggal senangnya selama-lamanya, senang bahagia. Sekaligus ayat ini ancaman bagi orang-orang kafir dan zalim itu. Jangan enak-enak menganiaya orang Islam, membantai orang Islam, ganggu. Ya, ada Allah yang membalas dengan seadil-adilnya. Ini katanya innama yuakhiruhum, sesungguhnya Allah mengakhirkan, memberi tangguh siksa kepada mereka. Tidak disiksa langsung di dunia, tidak segera langsung ya, ditunggu kadang-kadang mungkin kurang berapa bulan, mungkin berapa tahun ya. Itu sengaja ditunda oleh Allah liyaumin, sampai pada hari atau hari kiamat tashkhasu bihil absar, yang terbelalak pada hari itu pandangan mata, mendelik saking takutnya, sampai seperti hilang akal, saking dahsyatnya azab Allah waktu itu apa? Dikatakan sampai orang terbelalak seperti tidak bisa kedipnya. Ya, jangan jangan dikira Allah itu lalai kalau ada orang kafir, kejam, sadis kepada orang mukmin, jangan. Nah, sengaja Allah biarkan ditunda ya, sampai hari kiamat nanti. Kiamat itu ada dua, ada kiamat besar yaitu terjadinya kehancuran seluruh makhluk dan dibangkitkannya manusia, itu kiamat besar. Atau matinya orang sudah kiamat, tapi kiamat kecil, tapi sama-sama menghadapi kiamat, sama-sama orang mulai diazab ya, bagi orang yang kafir. Dan kalau orang mukmin sudah mulai dapat nikmat dari iman dan amal soleh yang dilakukan di dunia. Pada hari kiamat itu kata Allah, muhti'ina, mereka bergegas-gas menuju panggilan Allah, dipanggil. Siapapun harus datang kepada Allah. Nah, tidak ada yang tidak seperti di dunia ini ya. Orang dipanggil oleh Allah, hayya 'alas shalah, kok si nyetel HP, si bisnis, si nang pasar apa? Ada si ngobrol. Nah, itu apa? Padahal nanti kalau di hari kiamat siapapun harus datang dan harus mau diadili oleh Allah. Ya. Itu muhtiina, mereka bergegas memenuhi panggilan, mukni'i rusim, dengan mengangkat kepala-kepala mereka, la yartaddu ilaihim tarfuhum, tidak berkedip kepada mereka, tarfuhum, mata pandangan mereka. Duduk sampai apa? Lihat ke langit, saking apa? Ya, dahsyatnya itu loh. Wa afidatuhum hawa, dan hati-hati mereka kosong seperti orang hilang akal gitu. Saking dahsyatnya hari kiamat apa? Ditampakkan apa? Kesengsaraan bagi orang-orang kafir dan zalim. Terus wa anzirin nasa, dan berilah peringatan wahai Nabi Muhammad kepada manusia, itu orang-orang kafir, yauma ya'tihimul azab ya, tentang hari yang akan datang kepada mereka siksaan, tentang siksaan yang akan datang kepada mereka. Disuruh memberi peringatan dengan ancaman. Itu tugas Nabi, menyampaikan, ngasih peringatan. Wa yaqulul ladzina zalamu, lalu berkatalah orang-orang yang zalim, Rabbana, wahai Tuhan pencipta kami, akhirna, tangguhkanlah kami ya Allah, maksudnya kembalikanlah kami ke dunia, ila ajalin qarib, sampai batas waktu yang dekat, sebentar aja ya Allah, tolong kembalikan lagi saya hidup di dunia sebentar aja. Nujib da'wataka, kami akan memenuhi seruan engkau ya Allah, untuk iman, untuk taat. Wa nattabi'ir rusul, dan kami pasti akan mengikuti rasul. Itu orang-orang zalim dan kafir
ketika mati itu demikian ya. Awalam takunu aqsamtum min qablu, kata Allah, tidakkah ya, dikatakan tidakkah kalian telah bersumpah sebelum itu ya, sebelum itu dulu bersumpah malakum min zawal, bahwa bagi kalian tidak akan binasa. Oh ya, tidak akan binasa kami, tidak akan mati. Ketika orang berkuasa, orang merasa kaya, tidak butuh Allah, seolah-olah tidak bisa mati ya. Wasakantum bi masakinil ladzina zalamu, dan kalian telah menempati atau mendiami di dalam tempat-tempat tinggal orang-orang yang zalim, yang menzalimi anfusahum, menzalimi diri mereka sendiri. Artinya orang-orang yang hidup di zaman Nabi ya, itu mendiami bumi yang dulunya pernah dibinasakan gitu. Kaum-kaum sebelumnya ya, kaumnya mulai Nabi Nuh, sak dunia juga ganti kaumnya Nabi Hud yang menempati itu. Kaumnya Nabi Hud dibinasakan, ganti generasi baru sampai masyarakat Mekah ya. Kalian tidak ingat dulu sebelum kalian ada kaumnya Nabi Hud, kaumnya Nabi Lut, kaumnya dibinasakan. Kalian menempati ya tempat yang ya dulunya pernah. Wa tabayyana lakum, dan telah jelas atau nyata bagi kalian kaifa fa'alna bihim, bagaimana kami memperlakukan ya kepada mereka. Wa darabna lakumul amsal, dan kami membuat ya atau menjadikan untuk kalian berbagai perumpamaan dalam Al-Quran, yaitu perumpamaan-perumpamaan ya tentang ya apa bahwa hidup di dunia ini kehidupan yang menipu, kehidupan yang sirna yang sesaat ya. Itulah diantara nasihat-nasihat Allah di dalam ayat-ayat ini yang mudah-mudahan semakin menguatkan keimanan kita kepada Allah SWT, dan semakin menjadikan kita selalu ditolong oleh Allah, dijaga oleh Allah, juga keluarga dan anak-anak turun kita semuanya menjadi orang-orang yang istiqomah dalam ya ibadah kepada Allah, mentaati Rasul, istiqomah ya dalam menerima atau mencari keridhaan Allah. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah di dunia sampai di akhirat bersama keluarga dan anak-anak turun kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب زدنا علما نافعا اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله آمين. الفاتحة.